233, membantu keluar dari masalah. Ketika Rafael datang ke kantor Anton, dia melihat seorang pria paruh baya berdebat dengan Anton di sana. "Master Rafael, kenapa kamu datang?" Melihat Rafael datang, Anton jelas sangat terkejut karena kemarin Rafael baru saja mengambil banyak batu intan darinya. Hei, aku dengar bos Anton sebenarnya menipu, jadi aku datang untuk melihatnya," kata Rafael sambil tersenyum dan menatap Anton. "Bung Rafael, Master Rafael, aku bisa dihujat nih. Kamu orang asli negara Borneo tua. Aku tidak pernah menipu siapapun." Anton tampak tak berdaya. Dia tahu bahwa Rafael paling tahu situasi di sini. Tentu saja, di toko Fajar, setidaknya 2 batu giok kaisar hijau sudah dibuka pada waktu ini. Rafael mengangguk sambil tersenyum. Batu intan milik Anton adalah batu intan dengan kualitas terbaik saat taruhan batu. "Hai MPH, kalian jangan membohongiku. Aku di sini rugi lebih dari 20 miliar, bahkan seperak pun belum dibuka. Masih berani bilang ini bukan penipuan," kata pria paruh baya itu sambil menatap Rafael dan Anton. "Hei, bos ini pertama kalinya taruhan batu ya?" Rafael berbalik untuk melihat pria paruh baya itu dan bertanya sambil tersenyum. "Ya, ini pertama kalinya." Pria paruh baya itu mengangguk tanpa menyembunyikan apapun. "Lalu, apakah kamu tahu aturan kesediaan untuk mengakui kekalahan? Apa kamu tahu pepatah yang mengatakan menang menjadi kaya, kalah menjadi miskin?" Tanya Rafael sambil tersenyum dan menatapnya. "Tak tahu." Setelah ditanya oleh Rafael, keangkuhan pria paruh baya itu langsung menurun. "Bos juga harus tahu bahwa karena ini pertaruhan, itu tergantung pada keberuntungan, dan pada saat yang sama, itu tergantung pada penglihatanmu juga. Tidak semua batu intan mengandung batu giok." Rafael masih berkata sambil tersenyum, artinya sangat jelas bahwa jika kamu kalah taruhan, itu karena nasib dan penglihatanmu yang buruk. Taruhan batu bukanlah sesuatu yang bisa membuat kamu kaya hanya dengan membeli batu. Aku tidak peduli. Intinya, kamu harus mengembalikan uangku. Aku sudah melaporkannya ke polisi." Pria paruh baya itu sudah tidak memiliki kepercayaan diri, tapi dia masih ingin Anton mengembalikan uang itu kepadanya. Wajah Anton terlihat sangat masam. Dia tidak berbohong kepada siapapun dan batu intannya dibeli dengan uang. "Kenapa aku harus mengembalikan uangmu?" "Jonathan, sana panggil Renata ke sini." Rafael melihat pria paruh baya itu tanpa berbicara dan meminta Jonathan untuk memanggil Renata. "Untuk apa kamu memanggilku?" Setelah Renata masuk, dia menatap Rafael dan berkata dengan marah. Dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini karena dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. "Renata, beri kami kesaksian agar aku dapat memastikan bahwa bos Anton menipu atau tidak," ujar Rafael sambil tersenyum dan memandang Renata yang agak enggan. "Baiklah." Muncul sedikit rasa penasaran setelah mendengarkan Renata. Kalau dapat dibuktikan bahwa itu bukan penipuan, mereka dapat menanganinya dengan mudah. Setelah mendengarkan perkataan Rafael, mata Anton menunjukkan kegembiraan. Namun, pria paruh baya itu mengerutkan alis. "Bos, kalau bos mau, bolehkah aku mengajari bos bagaimana cara taruhan batu?" Rafael berkata sambil tersenyum dan menatap pria paruh baya yang mengerutkan alis itu. "Benarkah?" Perkataan Rafael membuat pria paruh baya itu terlihat bahagia. Dia tidak mengerti taruhan batu, tidak disangka Rafael mau mengajarinya. "Tentu saja, tapi aku hanya bisa memberitahu secara singkat bagaimana menilai ada atau tidak batu giok di dalam batu. Selanjutnya, bos harus terus mempelajarinya." Rafael mengangguk sambil tersenyum. "Oke, kalau kamu bisa membuktikan kalau dia tidak menipu diriku, maka masalah ini sampai di sini saja." Pria paruh baya itu juga segera mengangguk karena dia tahu bahwa dirinya memang benar-benar tidak masuk akal. Ini seperti pergi ke kasino. Jika kamu kehilangan uang dan mengatakan bos curang dan meminta bos untuk mengembalikan uang, tentu saja,
ini tidak mungkin. Anton, kalau begitu, ayo kita ke gudang. Melihat pria paruh baya itu setuju, Rafael berkata sambil memandang Anton. Baiklah. Kemudian, beberapa orang berjalan keluar dari kantor Anton dan menuju ke gudang di belakang. Banyak orang mengikuti di belakang. Mereka juga ingin melihat bagaimana masalah ini akan diselesaikan. Renata mengikuti Rafael karena dia sangat penasaran. Dia pernah mendengar tentang taruhan batu, tapi dia belum pernah menyaksikannya sendiri. Mereka segera tiba di gudang batu intan. Batu intan di sini sudah diambil oleh Rafael kemarin. Semua yang terbaik sudah dibawanya. Akan tetapi, Rafael tidak membeli semua batu intan berisikan giok. Dia masih meninggalkan beberapa di sana. Tiba di area batu intan, Rafael mulai menjelaskan batu intan kepada orang Parubaya dan Jonathan. Dia menjelaskan kepada mereka bagaimana menilai apakah batu intan memiliki batu giok atau tidak. Pada akhirnya, dia juga mengatakan kepada mereka bahwa ini adalah penampilan luarnya dan pada akhirnya tergantung pada keberuntungan. Jika tidak beruntung, tidak peduli seberapa bagus batu intan, mungkin tidak ada batu giok di dalamnya. Jonathan, beli batu intan ini dan potong. Rafael berkata sambil tersenyum dan memandang Jonathan setelah menjelaskannya begitu lama. Oke, Kak Rafael. Jonathan tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan Rafael kepadanya untuk menghasilkan uang. Batu intan ini pasti bisa dijual. Bos, batu intan di sebelahmu lumayan juga. Kalau bos percaya padaku, bos bisa membeli dan memotongnya sehingga bisa mengurangi kerugian. Setelah itu, Rafael menatap pria paruh baya itu dan berkata sambil tersenyum. Dia harus memberinya sedikit rasa senang sebelum dia tahu apakah Anton itu menipunya. Oke, terima kasih. Pria paruh baya itu membayar sambil tersenyum dan pergi memotong batu. Sekelompok orang yang mengikutinya, semuanya berlarian ke area pemotongan batu. Renata juga ingin mengikuti untuk melihat pemotongan batu dan melihat bagaimana batu giok dikeluarkan. Renata. Akan tetapi, Rafael menghentikannya. Kenapa? Aku juga ingin melihat pemotongan batu. Renata memandang Rafael dengan bingung, dia belum pernah melihat pemotongan batu sebelumnya. Ikut bersamaku. Rafael tidak menjelaskan dan mengajak Renata ke area batu intan termurah. Rafael menggunakan mata tembus pandangnya, dia melihat semua batu intan dengan penuh konsentrasi. Setelah beberapa saat, benar-benar membuatnya menemukan lagi batu intan yang bagus, yaitu bahan batu hijau, dan potongan ini bernilai setidaknya beberapa ratus juta. Renata adalah teman baiknya sendiri juga. Karena Renata sudah turut terlibat dalam masalah ini, maka Rafael juga harus membiarkan Renata mendapatkan uang juga. Kamu bisa membeli batu intan ini dan memotongnya. Rafael berkata sambil tersenyum dan memandang Renata. Aku tidak punya uang. Renata berkata dengan terus terang sambil memandang Rafael. Kemudian, dia menatapnya dengan melas, seperti anak kecil yang meminta permen pada orang dewasa. Kamu terlalu pelit, harga batu intan ini paling hanya beberapa juta saja. Rafael berkata sambil memelototi Renata dengan tajam. Aku benar-benar tidak punya uang, bahkan ratusan ribu pun tidak punya. Renata cemberut dan masih mengatakan tidak punya uang. Oke, aku akan membayarnya untukmu. Rafael menggelengkan kepalanya karena jengkel, kenapa wanita ini begitu pelit? Dia tidak merasa tertekan karena puluhan juta. Dia hanya ingin membuat Renata menerima ratusan juta hasil penjualan batunya. Bab 134, terjual dengan harga 1 miliar. Namun wanita ini benar-benar sangat pelit, hanya membayar beberapa juta saja tidak rela. Pada saat ini, Anton menatap Rafael dan berkata sambil tersenyum. Rafael, kalau kamu menyukai batu ini, aku akan memberikannya kepadamu. Tadi Rafael membantunya mengatasi masalah yang membuatnya sakit kepala, jadi beberapa juta ini bukanlah apa-apa. Jangan, Bos Anton, kita sedang taruhan batu. Kamu memberikannya kepadaku.
kamu akan sangat menyesalinya kalau batu ini berisi barang bagus. Rafael tersenyum, dia tidak sepenuhnya menolak maksud baik dari Anton yang ingin memberikannya secara gratis. Kemudian, Rafael tersenyum dan menatap Renata lagi. Kamu ini benar-benar pelit. Kalau nanti isinya adalah barang bagus, bisakah kamu mengambilnya dengan tenang? Begitu ditanyai Rafael, Renata tertegun sejenak, kemudian dia tampak acuh tak acuh. Cuy! Jangan coba-coba menipuku. Apakah batu jelek ini bisa menghasilkan barang bagus? Kenapa orang lain tidak memilihnya? Meskipun Renata tidak tahu apa-apa tentang taruhan batu, tapi dia juga tahu bahwa barang yang tidak dipilih oleh orang-orang pasti bukan yang terbaik. Karena bukan yang terbaik, maka kemungkinan menghasilkan barang bagus tentu saja akan rendah. Dia tidak percaya Rafael bisa mendapatkan barang bagus hanya dengan sembarang memilih saja. Melihat ketidakpercayaan mereka, Rafael menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tak berdaya. Rafael tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah selesai membayar, dia meminta orang membawa batu itu ke area pemotongan batu. Sudah terlihat warna hijau, beruntung. Ketika Rafael dan Renata baru saja tiba di area pemotongan batu, mereka segera mendengar suara teriakan pemotong batu. Kemudian, orang-orang langsung heboh. Wow, meskipun bukan yang terbaik, tapi itu juga zamrud berkualitas tinggi. Ya, lihatlah batu ini, bisa dijual dengan harga 4 hingga 6 miliar. Wow, Guru Rafael memang hebat, hanya sembarangan menunjuk sebuah batu bisa menghasilkan begitu banyak uang. Banyak orang yang sedang menonton, semuanya membicarakannya dengan kagum dan iri. Jonathan saat ini sedikit tercengang, pembicaraan semua orang sudah didengar olehnya. Dia tak menyangka hanya dengan barang yang bernilai puluhan juta bisa langsung mendapatkan keuntungan miliaran. Kak Rafael ini benar-benar sangat luar biasa, kecepatannya menghasilkan uang membuat orang salut. Batu ini juga terlihat warna hijau, untung besar. Pada saat ini, pemotong batu lain juga menghentikan mesin dan berteriak keras. Batu yang dipilih Rafael untuk pria paruh baya itu juga merupakan bahan yang beruntung. Hal ini membuat semua orang semakin iri. 2 batu yang dipilih berisi batu giok dan semuanya adalah bahan yang bagus. Pria paruh baya itu pun sudah tidak berani mengatakan bahwa batu-batu di sini hanya menipu orang. Sebelumnya, dirinya menghabiskan lebih dari 20 miliar, bahkan sepotong batu giok pun tidak didapatkan. Itu hanya membuktikan penglihatannya tidak baik dan keberuntungannya sangat buruk. Sekarang 2 potong batu yang ditunjuk oleh Rafael berisi giok. Hal itu membuatnya benar-benar mengerti bahwa taruhan batu membutuhkan keberuntungan dan penglihatan yang baik. Pada akhirnya, batu Jonathan dijual seharga 8 miliar kepada pengusaha perhiasan, dan batu pria paruh baya juga dijual seharga 4 miliar lebih. Potonglah. Pada saat ini, Rafael menatap Renata yang tercengang dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku membayarmu dulu? Renata yang sudah tersadar menatap Rafael dan tidak lagi pelit. Renata sekarang sudah mengerti, tidak peduli batunya ini akan berisi apa dan bisa dijual dengan harga berapa. Kalau dirinya tidak mengeluarkan uang sepeser pun, hal itu benar-benar akan membuatnya tidak tenang pada saat mendapatkan keuntungan. Baiklah, kalau begitu kamu transfer saja 4 juta untukku. Rafael mengangguk sambil tersenyum. Dia juga tidak meminta Renata mentransfer terlalu banyak, cukup hanya mentransfer 4 juta sebagai tanda terima kasih. Setelah mentransfer uang ke Rafael, Renata pergi untuk memotong batu itu dengan ekspresi penuh dengan senyuman. Kak Rafael, setengah dari 8 miliar ini untukmu saja. Pada saat ini, Jonathan menghampiri Rafael sambil tersenyum. Dapat dilihat bahwa saat ini dia masih merasa sangat gembira. Sial! Apakah aku kekurangan uang? Kamu simpan saja baik-baik. Rafael cemberut, dia benar-benar tidak membutuhkan uang itu, karena dia ingin temannya mendapatkan uang, maka dia tidak akan menginginkannya sepeser pun. Rafael, aku akhirnya mengerti, kamu menganggapku sebagai ban. Pada saat ini, Anton menatap Rafael dengan ada sedikit kebencian di matanya.
Setiap kali Rafael datang ke sini untuk taruhan batu, dia pasti akan menghasilkan banyak uang, seperti datang ke sini untuk menarik uang saja. Hahaha, Bos Anton jangan berkata begitu. Kamu berbisnis, aku sudah membayarnya, aku juga sudah mengambil risiko. Sekarang dirinya menang dalam taruhan batu, Bos Anton tampak sedikit iri, tapi kalau dia kalah, Bos Anton juga tidak mengatakan akan memberikan ganti rugi. Hei. Bos Anton menyeringai setelah mendengarkan kata-kata Rafael ini. Dia juga tahu bahwa apa yang dirinya katakan tadi salah. Bos Anton, bagaimana kalau kita berbisnis? Pada saat ini, Rafael menatap Bos Anton yang sedang menyeringai dan berkata sambil tersenyum. Bisnis apa? Anton tampak gembira begitu mendengarnya. Bisa berbisnis dengan guru Rafael pasti merupakan hal yang bagus. Jonathan, kamu tunggulah Renata sebentar, ada yang ingin aku bahas dengan Bos Anton. Setelah Rafael berpesan kepada Jonathan, dia dan Anton pergi ke kantornya sambil tersenyum. Setelah tiba di kantor Anton, Rafael menatapnya dan langsung berkata tanpa menunggu Anton bertanya. Bos Anton, di penawaran umum negara Brno tua kali ini, aku ingin meminjam jalur pengangkutan milikmu. Rafael berkata dengan belak-belakan, tanpa bertele-tele sedikit pun. Anton mengerutkan kening setelah mendengar ini. Setelah memikirkannya sejenak, dia pun menatap Rafael. Dia tahu kenapa Rafael ingin menggunakan jalur pengangkutan, karena mereka ingin menerobos blokade pasokan keluarga Liuman. Rafael, kalau aku setuju, keuntungan apa yang akan aku dapatkan? Anton tidak heran bisa menjadi seorang pengusaha yang cerdik. Dia tahu bahwa permintaan Rafael tidak bisa ditolak, apalagi hari ini dia berutang budi padanya. Kelak, setiap kali batu intan masuk, aku akan membantumu memilih sepotong batu giok yang bagus. Rafael menatap Anton dan berkata sambil tersenyum. Kalau setiap kali batu intan masuk dapat memilih sepotong batu giok yang bagus, maka Anton akan untung besar, dia akan lebih untung daripada sekarang ini. Rafael tahu bahwa Anton pasti akan menyetujui permintaannya ini, dia tahu jelas keuntungan dari hal ini. Baiklah, aku akan bekerja sama denganmu. Alhasil, seperti yang diduga Rafael, Anton mengangguk setuju tanpa ragu setelah mendengar perkataannya. Anton tahu betul, batu intan yang dipilih oleh Rafael tidak akan pernah kurang dari puluhan miliar. Dalam 1 tahun dia akan membeli barang lebih dari belasan pengiriman. Hanya dengan batu giok yang dipilih Rafael sudah hampir bisa mengejar keuntungannya 1 tahun. Bisnis yang begitu bagus, hanya orang bodoh yang tidak akan setuju. Kemudian, mereka berdua sepakat dan mendiskusikannya secara rahasia untuk waktu yang cukup lama. Rafael akhirnya menyelesaikan masalah pengangkutan, dia hanya perlu menangani masalah membeli batu intan saja, hal lainnya diserahkan kepada Anton. Ketika Rafael keluar dari kantor Anton, Renata dan Jonathan berjalan mendekat dengan ekspresi penuh dengan kebahagiaan. Bagaimana hasilnya? Rafael menatap Renata dan sengaja bertanya sambil tersenyum. Hahaha, terjual dengan harga 1 miliar. Bab 135, Tindakan Besar. Pada saat ini, Renata sangat kegirangan karena 4 juta uangnya berubah menjadi 1 miliar. Meskipun batu intannya beberapa kali lipat lebih murah dari batu intan Jonathan, tapi dia sudah sangat puas. Bagaimanapun, Jonathan menghabiskan hampir 200 juta, sedangkan dirinya hanya menghabiskan 4 juta. Pada saat ini, para bawahan yang berada di belakangnya tampak sangat iri dan kagum. Mereka hanya bisa menyaksikan kapten mereka dan temannya mendapatkan keuntungan besar dan menjadi orang kaya dalam waktu singkat. Ini benar-benar kaya dalam semalam. Kalau begitu, apakah kamu akan membagikannya padaku setengah? Rafael menatap Renata sambil tersenyum dan bercanda dengannya. Jangan harap. Bukankah aku sudah memberimu 4 juta? Uang ini didapatkan dengan mempertaruhkan 4 juta uangku. Setelah mendengar kata-kata Rafael, Renata mendengus dingin dan cemberut. Dia bergumam dalam hati, untung aku sudah mentransfer uang untuknya, kalau tidak benar-benar tidak tenang menerima uang ini. Hahaha,
Lihat betapa pelitnya kamu. Kelak kamu jangan bilang mengenalku. Setelah melihat sikap pelit Renata, Rafael tidak bisa menahan tawa. Jonathan yang berada di samping juga tertawa terbahak-bahak. Renata ini benar-benar pelit. Ayo pergi. Hari ini aku akan mentraktir kalian makan besar. Renata melirik Rafael dengan kesal, lalu pergi bersama para bawahannya. Hidup Kapten Renata! Setelah mendengar kata-katanya, para bawahannya segera berteriak dengan penuh semangat. Kemudian, Rafael dan Jonathan juga kembali ke toko perhiasan Uantik. Masalah jalur pengangkutan telah terselesaikan. Rafael tidak perlu takut keluarga Liuman akan diam-diam berbuat ulah. Selanjutnya hanya perlu melihat pada saat penawaran umum bagaimana dirinya mengalahkan Doni dan mengakhiri mitos keluarga Liuman di dunia taruhan batu. Beberapa hari berlalu, toko perhiasan Blink Grazia akhirnya mulai ada pergerakan. 3 toko milik keluarga mereka telah meluncurkan berbagai produk kelas atas secara bersamaan. Itu merupakan produk kelas atas yang sesungguhnya. Dalam waktu singkat, banyak orang kaya berbondong-bondong pergi ke 3 toko mereka. Meskipun toko keluarga Julius selalu memberikan diskon, tapi produk yang mereka berikan diskon juga merupakan produk kelas bawah. Hal ini hanya dapat menarik beberapa turis asing serta orang-orang biasa. Orang yang benar-benar kaya, sama sekali tidak akan melirik produk kualitas rendah seperti itu, apalagi ikut meramaikan. Begitu produk kelas atas dari toko perhiasan Blink Grazia diluncurkan, hal itu segera menghebohkan seluruh kota Laskar. Produk-produk kelas atas yang mereka luncurkan tidak dijual di toko perhiasan lain. Setiap produk, baik dari segi tekstur maupun segi lainnya, semuanya berkualitas tinggi. Benar-benar sangat jauh dibandingkan dengan produk kelas atas dari toko lain. Untuk sementara waktu, semua perusahaan dan toko tidak bisa duduk diam. Harus diketahui bahwa di industri perhiasan, yang paling menguntungkan selalu barang-barang kelas atas. Namun sekarang batu giok kelas atas sangat jarang, kalau tidak bisa mendapatkannya dari taruhan batu, harga untuk membelinya juga cukup tinggi. Dengan demikian keuntungan yang didapat akan jauh lebih sedikit. Keluarga Julius menggunakan produk kelas bawah untuk menekan toko perhiasan Blink Grazia dan perusahaan lain masih bisa duduk diam. Bagaimanapun, tidak peduli berapa banyak produk kelas bawah yang terjual, keuntungannya juga tidak banyak. Namun sekarang, produk-produk kelas atas yang diluncurkan oleh Rafael dan yang lainnya dapat dikatakan sangat sedikit di dalam negeri. Meskipun setiap perusahaan memiliki master taruhan batunya sendiri, tapi batu giok kelas atas yang mereka dapatkan benar-benar sangat sedikit. Mau bagaimana lagi, karena Rafael telah menghasilkan produk paling bagus, mereka juga harus menghabiskan banyak uang untuk memasok beberapa barang. Kalau tidak, beberapa pelanggan besar yang kaya akan ditarik oleh toko perhiasan Blink Grazia. Keluarga Julius adalah yang paling tertekan sekarang. Mereka telah menginvestasikan ratusan miliar untuk produk kelas bawah. Kalau saat ini juga memunculkan beberapa produk kelas atas, maka memerlukan banyak uang, yang paling penting adalah keuntungannya tidak banyak. Namun, kalau mereka tidak mengambil tindakan terhadap barang-barang kelas atas, maka tindakan penekanan saat ini akan gagal total. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Robert kehilangan ide untuk sesaat, dia bertanya kepada ayahnya. Mau gimana lagi? Karena telah berjanji pada tuan muda kedua keluarga Hartono, bagaimanapun caranya kita harus menghancurkan mereka. Ayahnya Robert berpikir lebih jernih. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah yang disuruh oleh tuan muda kedua keluarga Hartono, maka keluarga Julius akan menderita. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak uang yang telah mereka investasikan sekarang, mereka juga tetap harus mengambil tindakan untuk barang-barang kelas atas. Tepat ketika semua toko di kota Laskar sedang menyiapkan produk kelas atas, Rafael telah membuat langkah besar lainnya lagi. 3 toko mereka meluncurkan 3 seri batu giok kaisar hijau secara bersamaan. Kali ini benar-benar membuat orang lain tercengang, mereka masih dapat membeli barang-barang kelas atas dengan uang, tapi batu giok kaisar hijau ini adalah sesuatu yang sulit diberi dengan uang. Tepat ketika semua orang tercengang,
3 toko dari toko perhiasan Bling Grazia meluncurkan 3 seri batu giok kaisar merah pada hari berikutnya. Para pengusaha perhiasan di kota Laskar dibuat hingga hampir muntah darah. Sialan, apakah masih mau membiarkan mereka hidup? Mereka sama sekali tidak akan bisa mendapatkan produk-produk kelas atas seperti itu. Bukan hanya mereka yang mengalami tekanan, keluarga Julius juga sangat tertekan. Mereka sudah tidak memiliki cara apapun lagi. Sebenarnya orang yang paling tertekan adalah Tuan Besar Sutanto dan Alvin. Penindasan dari keluarga Julius juga menargetkan mereka. Toko keluarga Julius di dekat toko mereka juga memberikan diskon harga dengan gila-gilaan. Dalam keadaan terpaksa, mereka juga ikut memberikan diskon harga pada produk kelas bawah dengan gila-gilaan. Beberapa hari ini sudah mengalami kerugian yang sangat besar. Namun sekarang, Rafael meluncurkan produk dengan kualitas paling tinggi. Hal ini benar-benar membuat semua orang tidak bisa mengikutinya. Tuan Besar Sutanto menyesal, dia menyesal memihak pada keluarga putra sulungnya. Sekarang dia memiliki konflik yang mendalam dengan putra keduanya. Sekarang, bahkan memberikan toko tersebut langsung kepada menantunya. Dan Rafael yang luar biasa ini, bisa-bisanya bertindak di luar akal sehat. Produk-produk yang Rafael luncurkan ini adalah barang paling mewah di seluruh negeri. Bahkan sulit menemukannya di perusahaan besar lainnya. Dia sudah mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Rafael. Dia juga tahu bagaimana Rafael berencana untuk menerobos blokade keluarga Liuman. Rafael bisa bertindak hingga ke titik ini, sekarang mereka tidak bisa melakukannya. Ketika Tuan Besar Sutanto memikirkan hal ini, dia menghela napas dan segera tampak seperti telah bertambah tua. Ini adalah keegoisan Tuan Besar Sutanto, karena dia selalu menyembunyikan sebuah rahasia di hatinya, tapi dia tidak bisa menceritakan rahasia ini. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Iya, kakek, kalau kita terus seperti ini, maka kita akan rugi besar. Saat ini Alvin dan Nathan tidak punya solusi apa-apa. Mereka menatap Tuan Besar Sutanto dan bertanya dengan panik. Hais! Kalian berdua tidak berguna, tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat putra sulungnya dan cucunya seperti ini, Tuan Besar Sutanto untuk pertama kalinya begitu marah. Baru beberapa hari berlalu, mereka telah mengalami kerugian ratusan miliar. Bab 136, Kunjungan Seorang Bintang. Begitu produk berkualitas tinggi Bling Grazia diluncurkan, omset penjualan dalam beberapa hari perlahan meningkat. Beberapa set perhiasan batu giok kaisar merah dan batu giok kaisar hijau yang berkualitas tinggi itu membuat banyak orang menghela napas. Perhiasan ini adalah barang berharga milik toko yang Rafael buat. Harga perhiasan yang tinggi membuat orang biasa enggan untuk membelinya. Harga setiap set perhiasan mencapai lebih dari 400 miliar. Harga perhiasan ini sungguh membuat orang menyerah untuk membelinya. Haha, Rafa! Selama ada kamu, Paman benar-benar bisa yakin. Clara sekeluarga, juga Rafael sedang makan siang bersama di sebuah ruang VIP hotel. Mereka sedang membicarakan tentang urusan toko. Saka tertawa terbahak-bahak dengan penuh semangat. Beberapa hari lalu, ketika Rafael sedang menyusun strategi pasar perhiasan berkualitas tinggi ini, dia sedikit khawatir karena batu giok berkualitas tinggi sungguh sangat jarang dan langka. Namun, sekarang Rafael sama sekali tidak khawatir, karena dia sudah menyusuri pasar taruhan batu di kota Laskar. 80% barang yang dia dapatkan dari pasar taruhan batu itu berkualitas tinggi. Kalau informasi ini diketahui oleh orang lain, mereka pasti akan terkejut. Dari beberapa ratus bongkahan batu intan yang Rafael dapatkan, 80% diantaranya berkualitas tinggi. Apa-apaan ini? Saat ini, bahkan Clara meragukan apa yang dikatakan Rafael. Pria ini tidak benar-benar memiliki kemampuan mata tembus pandang, kan? Namun, jika tidak, bagaimana bisa dia sehebat itu? Semua batu intan yang dia dapatkan berkualitas tinggi. Meskipun ragu, Clara tidak banyak bertanya. Dia tahu bahwasanya ada beberapa hal yang meski dia tanyakan sekalipun, Rafael tidak akan memberitahunya. Setiap orang memiliki rahasianya masing-masing.
Ada beberapa rahasia yang bahkan orang terkasih sekalipun tidak bisa memberitahukannya. Maka dari itu, Clara adalah wanita yang cerdas. Dia tahu kapan sebaiknya bertanya dan tidak. Paman, Bibi, kita pasti bisa menerobos blokade keluarga Liuman setelah pelelangan umum berakhir. Rafael mengatakannya pada Saka dan Alisa sambil tersenyum. Dia percaya diri bahwa dia mampu menarik keluarga Liuman turun dari takhta taruhan batu. Asalkan takhta keluarga Liuman dihancurkan, mereka tidak memiliki hak apapun untuk bersuara, setelahnya tidak akan ada penjual batu intan yang mau mendengarkan perkataan mereka. Baiklah, hari pelelangan umum sebentar lagi tiba. Beberapa hari ini, kalian sudah harus mulai bergerak juga. Saka menganggukkan kepala sambil tersenyum. Pada pelelangan umum kali ini, dia benar-benar menyerahkan semuanya pada Rafael dan putrinya, Clara. Adapun Saka dan Alisa, mereka membantu Rafael dan Clara menjaga toko di rumah. Tepat pada saat ini, telepon Clara berbunyi. Bos, ada orang yang ingin menemuimu. Dia ingin membeli barang berharga milik toko kita. Telepon itu datang dari manajer toko perhiasan Uantik yang sedang bertugas. Dia memberikan kabar yang membuat Clara terkejut. Ada orang yang ingin membeli barang berharga milik toko. Setelah telepon terputus, Clara menatap kedua orang tua dan Rafael. Matanya terlihat sangat terkejut. Hei, apa yang membuatmu terkejut? Orang yang benar-benar kaya, kan memang ada. Lagi pula barang yang kita keluarkan memang untuk dijual. Tidak ada yang mengejutkan bagi Rafael. Hanya saja, semua itu disebut sebagai barang berharga milik toko karena tidak ada orang yang mau membelinya. Jika benar-benar ada orang yang mampu membelinya, tentu saja dia akan menjualnya. Batu-batu giok berkualitas tinggi ini dia dapatkan dengan harga yang murah. Selain itu, dia tidak hanya membuat satu set, melainkan beberapa set perhiasan. Kalau satu set perhiasan ini terjual, maka mereka akan mengeluarkan set perhiasan lainnya. Jadi, mereka tidak akan kehabisan barang berharga milik toko ini selamanya. Rafael dan Clara segera kembali ke toko perhiasan Uantik. Di ruang tamu toko perhiasan Uantik, mereka menemui orang kaya yang ingin membeli set perhiasan ini. Orang yang ingin membeli set perhiasan ini, rupanya adalah seorang bintang besar yang terkenal di tanah air. Kalian berdua pemilik toko ini, kan? Manajer bintang besar itu bertanya sambil tersenyum setelah melihat Rafael dan Clara masuk. Benar, kami adalah pemilik toko ini. Rafael bersalaman dengan manajer ini sambil tersenyum. Adapun bintang besar itu, dia hanya meliriknya seperti biasa-biasa saja. Di bawah mata tembus pandangnya, Rafael dengan sekilas bisa melihat arogansi bintang besar itu. Sial! Bahkan bintang besar ini tidak lebih baik daripada seorang tomboy. Setelah menerawang bintang besar itu, Rafael bergumam dalam hatinya. Di matanya, bintang besar ini tidak ada apa-apanya dibanding Clara. Baiklah, aku tidak akan banyak bicara, bintang kami tertarik dengan barang berharga milik toko kalian. Manajer itu menatap Rafael dan Clara sambil berterus terang. Hehe. Tidak ada hal semacam barang berharga milik toko. Kalian pasti mampu membelinya. Rafael menganggukkan kepala sambil tersenyum. Asalkan puas dengan harganya, dia akan menjual perhiasan tersebut. Kami tahu, toko perhiasan Blink Grazia memiliki beberapa set perhiasan dengan kualitas yang sama. Mungkin ke depannya akan muncul barang sejenis ini lagi. Manajer ini juga tahu, harta berharga milik toko seperti ini bukanlah satu-satunya barang yang ada di toko perhiasan Blink Grazia. Setelah mendengar perkataan manajer itu, Rafael langsung paham kalau bintang besar itu tidak ingin memiliki barang yang sama dengan orang lain. Hehe, kalian tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Meskipun memiliki kualitas yang sama, model perhiasan ini unik dan berbeda. Rafael memberi jaminan pada bintang besar dan manajernya sambil tersenyum, bahwa barang yang mereka beli adalah satu-satunya di dunia ini. Rafael dari awal sudah mempertimbangkan bahwa dia tidak akan membuat barang yang sama. Seperti halnya motor Harley, setiap jenis dirancang dengan unik,
sehingga tidak pernah ada model yang sama. Batu giok berkualitas tinggi di toko perhiasan Bling Grazia juga menganut sistem seperti ini, sehingga tidak akan ada produk dengan model yang sama. Baiklah, dengan begini kami bisa merasa lega. Itu juga alasan kenapa kami ingin bertemu dengan kalian. Setelah mendengar perkataan Rafael, manajer itu tersenyum lega. Tenanglah, kami berencana untuk membuat sebuah iklan dan mendaftarkan hak cipta. Jika ditemukan ada produk yang sama, maka dapat dipastikan bahwa produk itu palsu. Dengan begitu, kami akan meminta pertanggungjawaban mereka. Barang yang bagus harus unik, agar mampu menaikkan reputasi toko perhiasan Bling Grazia. Begitu mendengar Rafael ingin membuat iklan, mata manajer itu seketika berbinar. Pak Rafael, apakah kita dapat membicarakan soal iklan itu? Jika bintang kami menjadi duta merek kalian, maka itu akan meningkatkan popularitas kalian dengan cepat. Dia patut menjadi manajer seorang bintang besar. Dia benar-benar sigap dalam mencari uang. Dia bahkan dapat menemukan kesempatan dari satu ucapan Rafael saja. Maaf, untuk saat ini kami belum berencana untuk mencari seorang duta merek. Aku ingin menjadikan istriku sebagai modelnya. Rafael menolak tawaran manajer itu sambil tersenyum dan melihat Clara yang ada di sampingnya. Manajer itu tertegun sejenak setelah mendengar perkataan Rafael. Setelah itu, dia menganggukkan kepala sambil tersenyum. Betul, Nyonya Rafael sangat cantik. Kalian tidak perlu merekrut orang lain. Dia pun mengakui bahwa kecantikan Clara mengalahkan bintang mereka. Bahkan dia merasa, Clara pasti akan cepat terkenal kalau bisa masuk ke dunia hiburan. Bab 137